Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi karena apa gunanya kita melakukan sebuah pembelajaran tanpa seorang nabi? Karena nabilah puncak dari awal kepintaran ini dimulai dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya dan kelompok saya, yakni kelompok 8, untuk mempresentasikan aplikasi yang sudah kami rancang selama 1 bulan terakhir, yakni Progress Report, wireframe dan implementasi awal fitur aplikasi berita, yakni L-News. Yang jadi di kelompok 8 kali ini terdapat 5 anggota yang diketuai oleh yang pertama Ketua Kelompok Yuda Dwi Darmawan, kedua ada Mufli Fatur Rahman, yang ketiga ada Reza Ibnu Hanifah, keempat ada Zakia Aulia Putra, yang kelima ada Najwa Risha. Nah, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang sudah mendidik kami sepenuh hati selama 1 semester ini, yakni Bapak M. Rizky Fadilah, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang telah mengajarkan kami dalam membuat proyek dan membimbing kami dalam membuat proyek kali ini. Oke, langsung masuk saja ke slide selanjutnya. Di sini sebelum saya menjelaskan fitur-fitur dalam aplikasi L-News, saya akan menjelaskan pendahuluan bagaimana fitur L-News ini bekerja atau apa alasan fitur L-News ini kami ciptakan secara bersama-sama selama 1 bulan terakhir. L-News adalah aplikasi berita yang menyediakan informasi terbaru dari berbagai kategori, seperti politik, olahraga, teknologi, hiburan, dan lainnya. Dengan L-News, pengguna dapat tetap terhubung dengan perkembangan dunia melalui berita yang diperbarui setiap hari secara real-time. Nah, L-News ini sudah dapat digunakan secara legal oleh anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas. Nah, untuk anak-anak yang 13 tahun ke bawah harus didampingi orang tua karena di sini terdapat berita politik. Karena anak-anak 13 tahun ke bawah tidak semua anak-anak 13 tahun ke bawah dapat mencerna politik dengan pintar. Serta ada olahraga, takutnya anak-anak umur 13 tahun ke bawah membaca olahraga seperti MotoGP lalu melihat terjadinya sebuah kecelakaan, anak-anak 13 tahun ke bawah dapat mengalami trauma yang berat. Makanya anak-anak untuk 13 tahun ke bawah harus didampingi oleh orang tua. Nah, di aplikasi L-News kali ini terdapat 4 fitur penting. Yang pertama, search, memungkinkan pengguna untuk menemukan berita tertentu dengan cepat berdasarkan kata kunci atau kategori. Yang kedua, ada bookmark, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyimpan artikel berita yang mereka anggap penting atau menarik. Yang ketiga, ada like berita, memungkinkan pengguna menyukai artikel dan menyimpan berita yang disukai ke daftar khusus, bisa dianggap sebagai fitur utama dalam aplikasi L-News. Yang keempat, atau fitur yang terakhir dalam aplikasi L-News, yakni kategori, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjelajahi berbagai topik berita secara terorganisir. Nah, langsung ke next slide. Coba next slide yuk. Nah, di sini ada tampilan yang akan dijelaskan oleh Reza Ibnu Hanifah. Kepada Reza Ibnu Hanifah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian use case yang dimana user akan melakukan registrasi dan login, dan berikutnya user dapat melihat berita-berita yang sedang beredar, dan yang ketiga user dapat melihat detail dari berita-berita tersebut. Berikutnya user dapat menyimpan berita tersebut dan menyukai berita tersebut. Dan jika user ingin melihat histori bacaan yang telah dia baca, maka dia dapat melihatnya di histori bacaan. Dan yang terakhir, user dapat mengedit profile.
Baik, di sini adalah IRD-nya, yang dimana di sini terdapat database user yang dimana primary key-nya ID user dan foreign key-nya dan nama user dan email. Berikutnya pada database berita di mana foreign key-nya primary key-nya ID berita dan foreign key-nya judul berita dan detail berita. Dan di sini satu user dapat mengakses banyak berita. Berikutnya ada bookmark yang dimana menyimpan primary key dari ID berita dan ID user, yang dimana satu user dapat menyimpan banyak berita. Berikutnya ada like artikel yang dimana menyimpan primary key, ID berita dan ID user, dimana satu user dapat menyukai banyak berita. Dan berikutnya history, dimana menyimpan primary key, ID berita dan ID user, dimana user dapat mengakses banyak berita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuda Dwi Darmawan. Baik, terima kasih Reza. Sini saya akan menjelaskan DFD atau Data Flow Diagram dari aplikasi Allnews. Yang pertama, di sini ada user. User menginputkan data ke registrasi atau login, lalu data tersebut akan masuk dulu ke database, akan mengecek valid atau tidak, atau sesuai tidak sebelumnya setelah diregistrasi. Jika data tersebut valid ada di database, maka status login akan dikembalikan dan disetujui. Masuk ke menu home. Di home akan menampilkan berita yang diambil dari API, dan API akan menampilkan data berita tersebut. Lalu ada simpan berita atau bookmark. Di sini bookmark akan ditampilkan data bookmark yang ada pada home tadi. Yang dimana pada home kita memiliki fitur bookmark, yaitu menyimpan berita, maka berita tersebut akan tersimpan ke database bookmark tersebut. Sama halnya dengan like berita atau liked, di situ akan mengecek data di database liked-nya. Jika ada berita yang kita like di halaman home, maka akan di-return atau dikembalikan di halaman like. Selanjutnya, riwayat berita yang dibaca atau reading history. Di sini reading story, berita yang kita baca tersebut akan masuk ke database history, lalu akan mereturn atau mengembalikan ke halaman reading history. Lalu ada profile. Di sini profile berisi tentang username, email yang diambil dari database user ketika login tadi. Dan database atau data tersebut akan di-return kembali ke profilnya. Selanjutnya, pada menu search. Di menu search ini, user akan mencari, misalnya berita mengenai banjir, akan diketik. Jika banjir tersebut ada di data API, kita mengambil datanya dari API ketika search. Jika ada mengenai banjir tersebut, maka akan dikembalikan dan akan menampilkan di halaman home-nya. Sekian penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan aplikasi dari rekan-rekan saya. Langsung masuk ke login LC App yang akan dijelaskan oleh Najwa Risa. Kepada Najwa Risa, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan di bagian tampilan UI UX-nya. Yang pertama itu ada tampilan login dan sign up. Itu di sebelah kiri terdapat tampilan login. Ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa memasukkan email dan passwordnya saja. Tapi
Ketika kita belum memiliki akun, kita bisa membuatnya dengan memasukkan email, membuat password baru, dan konfirmasi password. Selanjutnya, itu ada tampilan homepage. Gambar pertama itu adalah tampilan ketika pertama kali kita membuka aplikasinya. Itu ada berita-berita yang sedang trending, tetapi kita juga bisa memilih kategori berita yang ingin kita baca seperti bisnis, teknologi, kesehatan, olahraga, dan politik. Kita juga bisa menge-like berita. Ketika kita menge-like-nya, tampilannya akan berubah menjadi warna orange pada bagian like. Kita juga dapat mencari berita yang ingin kita cari. Dan ketika kita membuka berita yang ingin kita baca, tampilannya seperti pada gambar terakhir. Selanjutnya, itu ada bookmarks page. Bookmark page adalah tempat kita menyimpan berita yang akan kita baca nanti. Di sebelah kiri itu tampilan sebelum kita memasukkan atau menambahkan ke bookmarks. Sebelah kanan itu setelah kita memasukkan berita yang ingin kita baca nanti. Selanjutnya, profile page. Di bagian profile page itu terdapat nama, email. Di your activity itu terdapat 2 fitur, yaitu like artikel dan reading history. Di bagian reading history itu akan menampilkan berita-berita yang sudah kita baca akan tertampil di reading history. Di bagian like artikel itu ada berita-berita yang kita like seperti pada bagian homepage tadi. Selanjutnya itu ada preference. Di preference itu ada bahasa dan lokasi, dan kita juga bisa mengubah menjadi dark mode dan light mode. Di bagian account itu ada mengubah password dan logout. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya akan mempersilahkan saudara saya Mufli Fatur untuk menjelaskan prototipe yang sudah kami rancang di Figma selama 1 bulan terakhir. Kepada Fatur, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menampilkan demo aplikasi dari kelompok kami yaitu All News dengan menggunakan prototipe Figma. Pada halaman awal, halaman login, kita bisa memasukkan email dan password ketika kita sudah memiliki akun. Kalau tidak memiliki akun, kita bisa mengklik go to sign up dan membuat akun di halaman ini. Kita akan disuruh memasukkan email, password, dan confirm password. Masukkan passwordnya sekali lagi. Ketika kita telah membuat akun dan memencet sign up, lalu akan kembali ke halaman login dan diminta untuk memasukkan ulang email dan password. Ketika telah memasukkan email dan password, kita mengklik login dan langsung ke halaman awal atau homepage-nya. Di sini ada berita-berita yang tersaji, ada bisnis, menu bisnis, kategori beritanya bisnis, teknologi, kesehatan, olahraga, dan politik. Di sini kita bisa mencari berita juga. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita batalkan. Ketika kita mengklik beritanya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik kembali. Dan di sini ada menu bookmark. Ketika kita klik bookmark, muncul berita seperti ini yang telah kita masukkan ke daftar bookmark. Lalu kembali ke home. Dan di sini ada menu profile. Ketika kita klik profile ada seperti ini. Ada nama, email. Ini seperti yang kita suka contoh beritanya, seperti misalnya olahraga atau teknologi. Ketika kita klik like artikel, maka akan muncul seperti ini. Di sini belum ada artikel yang ditambahkan ke dalam menu like.
dan reading history juga bisa, tapi belum kita tambahkan ke reading history belum ada yang kita baca beritanya. Lalu di sini ada preference, sini ada dark mode dan bahasa dan lokasi. Di sini kami masih dalam tahap pengembangan aplikasi. Lalu ada account, bisa change password dan logout. Misalnya kita klik logout, langsung ke halaman login lagi. Ya, dan kita di sini bisa like beritanya. Nih, unlike, like. Sekian saja demo aplikasi yang dapat saya bawakan dengan menggunakan prototipe Figma. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Zakia Aulia Putra. Nah, jadi begitulah demo dari prototipe atau aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok 8. Mungkin untuk mengakhiri presentasi kali ini, masuk saja ke kesimpulan dari aplikasi Elnews. Aplikasi Elnews telah berhasil mengaktifkan fitur login atau sign up. Meskipun masih sederhana dan belum menggunakan database, fitur utama di menu home sudah dapat menampilkan berita, mencari berita menggunakan sidebar, serta memberikan like dan bookmark pada berita. Namun, beberapa fitur penting seperti tempat untuk melihat berita yang disukai, riwayat baca berita, dan pengaturan kategori berita masih dalam pengembangan dan belum sepenuhnya diimplementasikan. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan fitur yang ada, mengintegrasikan database, serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui pengujian dan pengembangan lebih lanjut. Masuk ke slide terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah melihat atau memahami. Semoga seluruh audiens memahami apa yang sudah kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada dosen yang sudah membimbing, mengajarkan, memberitahu, mendidik kami selama 1 semester ini, yakni Bapak M. Rizky Fadilah, Sarjana Teknik Master of Engineering. Kami ucapkan terima kasih. Kami kelompok 8, saya Zakia Aulia Putra, izin mengakhiri presentasi pada kali ini dengan mengucapkan astaghfirukum faiza mujud khotan minni fazalika minni wa faiza mujud khairan minni fazalika minallah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi